Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yohanes Maria Venimius dengan NIM 18102151. Jadi pada video ini saya akan membuat sebuah project ujian tengah semester mobile programming. Jadi di sini saya akan membuat sebuah new Android application yang nantinya akan dijalankan pada handphone saya. Lalu di sini saya sudah menyiapkan sebuah new Android application dengan tema 10 pahlawan revolusi Indonesia, yang nantinya akan berjalan, dan saya sudah menyiapkan semua bahan-bahan yang akan disiapkan. Dan di sini saya akan membuat 11 activity yang berisi semua pahlawan-pahlawan revolusi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, ada 10 buah gambar yang sudah saya edit pada Photoshop. Lalu di sini saya drag ke drawable HDPI. Nah, di sini sudah terlihat bahwa foto yang sudah saya input sudah muncul di drawable HDPI dengan format GIF. Nah, di sini saya sudah membuat 11 activity. Dan di activity awal saya akan menambahkan button next, di mana nanti akan menjalankan dan memanggil activity yang lain. Dimana di sini nanti button next ini akan berfungsi untuk memanggil activity yang lain. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah activity di mana saya sudah menginput semua gambar-gambar dari 10 pahlawan revolusi. Nah, di sini gambar-gambar tersebut juga saya sudah menginputkan ke dalam activity-nya masing-masing, dimana dari gambar yang ada di base activity akan memanggil sesuai dengan dari apa yang sudah diklik, jadi menggunakan switch activity. Lalu langkah selanjutnya kita menuju ke COM-UTS Java untuk memulai coding. Sini kita melakukan coding awal pada main activity, yang dimana di situ terdapat sebuah main activity baru. Jadi di sini di public class main activity kita tambahkan on-click listener, implements on-click listener, yang dimana di sini berfungsi yang tadi button yang kita sudah input nanti akan bisa berfungsi dan menampilkan halaman activity selanjutnya. Lalu button yang tadi kita sudah input ke dalam main activity kita rubah di ID-nya. Jadi kita menyesuaikan ID sehingga dapat dipanggil. Lalu find view by ID yang sudah kita buat, yaitu ID button 1. Ini untuk perintah ini berfungsi pada button di main activity. Lalu di sini kita menambahkan intent explicit. turns to sun rays, and on we'll go.
lalu new intent explicit main activity .this, dimana nanti dari main activity ini jika diklik maka akan memunculkan main activity selanjutnya, yaitu main activity base. Dimana saya sudah membuat di situ untuk main activity selanjutnya, yaitu memanggil ke main activity base. Yang dimana dalam main activity base terdapat 10 gambar dari pahlawan revolusi, yang nantinya 10 gambar pahlawan revolusi itu juga nanti kita membuat sebuah coding di dalamnya. Lalu di sini start these activities. Ya, jadi seperti ini coding untuk main activity pertama, yang dimana di situ kita menginputkan sebuah button yang nantinya akan memunculkan main activity selanjutnya. Jadi button next yang ada di main activity pertama akan memunculkan main activity base di halaman selanjutnya, dimana di halaman selanjutnya terdapat 10 pahlawan revolusi dengan gambar-gambar yang sudah saya input di dalamnya. Lalu langkah selanjutnya kita di sini lanjut untuk membuat sebuah coding pada base activity. Dimana di sini di public class set activity extend activity implement on click listener. Lalu karena kita tadi menginput gambarnya menggunakan image view, jadi di sini kita ketik image view image find view by ID, dimana di sini kita sudah membuat semua ID dari masing-masing gambar yang sudah kita input ke dalam base activity. Jadi di sini ada 10 gambar. 10 gambar itu kita buat ID-nya masing-masing sehingga dapat dipanggil ketika diklik. Ketika nanti gambar tersebut diklik, maka akan memunculkan activity yang berisi tentang gambar tersebut, dimana di halaman selanjutnya berisi tentang penjelasan tentang pahlawan yang ada di dalamnya. Nah, seperti contoh di sini image view image AA. Jadi image AA itu untuk foto yang pertama. Jadi saya memberikan ID untuk foto yang pertama itu image IMG AA, selanjutnya IMG BB, IMG CC, IMG DD, IMG EE, IMG FF, IMG GG, IMG HH, IMG II, dan IMG JJ. Jadi ada 10 gambar. Nah, langkah selanjutnya di sini kita memperkenalkan masing-masing dari image view dari 10 gambar tersebut, dimana di sini kita ketik image.set on click listener new on click listener, maka akan dengan otomatis override-nya akan muncul. Jadi kita buat semua dari ke 10 image view yang ada. Nah, di sini sudah selesai untuk memperkenalkan dari masing-masing gambar. Langkah selanjutnya kita melanjutkan coding pada public void. Nah, dimana di sini kita tulis intent 1 sama dengan new intent. Lalu dari base activity akan memanggil ke activity
yang bersangkutan. Dimana di sini activity selanjutnya yang akan dipanggil yaitu activity AA. Itu untuk gambar pertama. Dimana nanti dari base activity kita klik gambarnya, gambar AA akan menampilkan dari activity AA, dimana di activity AA berupa penjelasan dari gambar tersebut. Lalu start activity. Nah, di sini untuk public void kita bisa mengcopy paste, dan ini sah untuk dilakukan pada activity selanjutnya, dimana kita bisa mengcopy paste dan menyimpannya ke dalam coding di activity yang lain, sehingga kita hanya perlu merubah di activity-nya saja, dimana akan memanggil activity yang sudah ditentukan. Dimana activity contoh activity B ketika diklik akan memunculkan activity-nya sendiri, yaitu activity B. Lalu setelah kita sudah selesai mengcoding, langkah selanjutnya kita merun dari aplikasi kita. Dimana di sini kita sudah siapkan emulator Android application yang nantinya akan menjalankan dari project UTS kita. Di sini sedang booting dari Android application. Nah, kita sudah mengklik run, maka akan memunculkan project kita. Di sini sudah muncul, jadi kita bisa mengklik next. Nah, di sini sudah menampilkan base activity. Dari base activity juga sudah bisa kita lihat di sini sudah bisa mengklik gambar-gambarnya masing-masing dan menampilkan activity-nya masing-masing juga. Dimana kita klik activity EE, maka akan memunculkan activity EE. Begitu juga seterusnya sampai 10 activity. Jadi project kita di sini yaitu menampilkan activity yang sudah ada. Nah, setelah kita menjalankan activity-nya, langkah selanjutnya yaitu kita mencoba untuk mengekspor agar bisa dijalankan di handphone kita. Jadi kita ekspor dia dengan berupa file APK. Nah, di sini kita coba mengekspor pada HP. Nah, sudah berhasil. Lalu kita coba hal yang sama. Jadi masih bisa. Semua activity berjalan dengan lancar. Jadi 10 activity yang kita buat di sini sudah berjalan dan dapat memanggil activity-nya masing-masing. Demikian video saya untuk project UTS ujian tengah semester pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan.